Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, terlebih-lebih di bulan-bulan haram atau di bulan Zulhijjah yang Allah muliakan dan juga telah dimuliakan oleh orang-orang sepanjang sejarah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan menjadi dasar atau rujukan tentang hari raya Idul Adha adalah pada surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dulu Nabi Muhammad itu punya anak laki-laki 3, 4 perempuan. 3 anak laki-lakinya meninggal dunia. Lantas orang-orang kafir mengejeknya dengan sebutan avatar. Dia telah terputus garis keturunan anak laki-lakinya. Iba hati Nabi Muhammad, maka Allah turunkan surah Al-Kautsar ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Lebih lanjut, para ulama memahami makna Al-Kautsar itu adalah salah satu telaga atau tempat berkumpulnya umat Muhammad kelak di akhirat, di mana airnya ini sangat putih, lebih putih daripada susu, dan sangat manis, lebih manis daripada madu. Dindingnya terbuat dari emas, perak, lantainya terbuat dari berlian, gelas-gelasnya dari berbagai macam permata dan perhiasan, dan yang boleh minum ke situ hanyalah umat Muhammad. Tapi ada sekelompok orang diusir oleh Allah, bukan 1-2, tapi ini kelompok yang sangat banyak. Mereka ini bercahaya wajahnya, bercahaya tangan dan kakinya, saking seringnya mereka solat. Bekas air wudhu mereka memancarkan cahaya di negeri akhirat. Diusir oleh Allah, lantas dibela oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, bukankah mereka adalah umatku? Namun Allah menjawab, Muhammad, engkau tidak tahu apa saja yang mereka ada-adakan, mereka buat-buat setelah engkau tiada. Maka untuk itu bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kisah Al-Kautsar yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah, ternyata ini adalah tempat berkumpulnya kita umat Muhammad. Tapi ada sekelompok orang di antara kita harus terusir dari telaga Al-Kautsar karena banyak mengada-ada dalam urusan agama ini. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal seperti ini yang tidak punya dalil, tidak punya syariat, tidak punya dasar dalam Quran dan hadis, agar kita tidak termasuk rombongan yang diusir dari telaga Al-Kautsar ini. Sebahagian ulama memahami Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak, karena sudah cukup banyak nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tersebut dalam surah Ad-Duha misalnya, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu Nabi Muhammad itu yatim piatu, dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, dia belum beranjak remaja, ibunya pun wafat. Dalam pemeliharaan kakeknya pun meninggal dunia. Dia dipelihara oleh pamandanya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung dari ayahandanya, yang kemudian hari juga tidak beriman kepadanya. Artinya yang memelihara Nabi Muhammad itu bukan pamannya, bukan manusia, akan tetapi Allah. Alam yajidika yatiman fa'awa. Allah yang pelihara Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia pernah tersesat di usia mudanya, di usia anak-anak dia pernah tersesat, ditemukan oleh Abu Lahab, pamannya yang lain, atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namun Abu Lahab tidak membunuhnya. Abu Lahab justru menyelamatkan. Siapa yang memerintahkan ini agar Abu Lahab menyelamatkan Muhammad, anak yatim piatu? Itulah makna wa wajadaka dhallan fahada. Kami mendapatimu dalam tersesat, kamilah yang memberimu petunjuk. Lalu Nabi Muhammad ini kan dulunya kan miskin, karena dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, harta peninggalan pendiam ayah ibunya pun hanya sedikit.
sementara kehidupan dia harus terus lanjutkan. Inilah yang Allah maksudkan, kami mendapatimu dulu dalam keadaan miskin, fa'aghna, kamilah yang membuatmu kaya. Nikmat yang paling besar diterima oleh Nabi Muhammad adalah namanya selalu diucapkan oleh setiap orang yang menghadap Allah dalam solat. Ketika kita tahiyat, ketika dalam tahiyat dibaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tak dibaca doa salawat itu atau tidak diucapkan nama Muhammad itu, maka solat seseorang itu dianggap tidak sah. Artinya kemuliaan Nabi Muhammad itu sudah sangat banyak. Di dunia dia banyak menerima nikmat, di akhirat juga banyak. Inilah makna inna a'tainakal kautsar. Maka menjadi hukum buat kita, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberimu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika, maka solatlah karena Tuhanmu. Nikmat ini jangan hanya dianggap dalam bentuk materi. Nikmat ini sangat banyak. Bisa jadi dengan dijauhkannya masalah dan persoalan itu juga cara Allah memberikan kita nikmat. Misalnya ada anak orang di sebelah rumah kita sakit, keluar masuk rumah sakit sudah menelan biaya yang sangat banyak, namun kita di rumah itu sehat-sehat semuanya. Allah menjauhkan penyakit dari rumahmu juga adalah cara Allah memberimu nikmat yang banyak. Jangan kita menganggap bahwa nikmat itu selalu terbatas dengan uang. Ada kadang-kadang dalam kehidupan ini Allah berikan kita nikmat dengan cara menjauhkan kita dan pengeluaran uang yang banyak. Sementara di sekitar kita mungkin yang istrinya lah belanja berlebihan, yang anaknya lah membelanjakan uang tidak pada tempatnya, sehingga para suami sebagai kepala rumah tangga kesulitan mencari sumber uang yang banyak. Sementara kita mungkin 50.000 sehari, 100.000 sehari sudah cukup, karena Allah membatasi keluargamu dengan pengeluaran yang berlebihan. Itu juga adalah nikmat. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan kita membatasi nikmat itu dalam urusan materi atau dalam urusan uang. Nikmat itu pastinya sudah sangat banyak Allah berikan kepada kita. Ketika persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini terasa berat, tidak mampu kita menanggung beban yang rumit dan besar ini, maka angkat dua tanganmu, menyerahlah di hadapan Tuhanmu. Membungkuklah sebagai bentuk rukukmu, sebagai bentuk kekalahanmu, maka tersungkurlah. Samakan kepalamu dengan kakimu yang kita sebut dengan sujud. Inilah makna kenapa Allah barengi inna a'tainakal kautsar setelah itu solat. Maksudnya nikmat yang banyak itu harus bentuk kita syukurkan dalam bentuk solat. Atau kalau kita buat pemahaman terbaliknya, orang-orang yang solat maka Allah akan berikan nikmat yang banyak baginya. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berkaitan. Lalu yang ketiga, wanhar, dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Kurban pada dasarnya adalah bahasa Arab, diambil dari kalimat pada Al-Quran yang tersebut pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Watlu alaihim naba'abna adama bilhaqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 ini Allah sebutkan kata qarraba qurbanan adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu. Maka dalam syariat di zaman Nabi Adam alaihi salam belum ada ketentuan apa yang harus dikurbankan. Tersebutlah dua putra Adam, namanya Habil, memiliki seorang saudari kembar yang bernama Lubada, dan adiknya bernama Qabil, punya saudari kembar namanya Iklimah. Dalam syariat saat itu karena manusia masih terbatas, maka dibuatlah pernikahan silang antara si Habil dengan Iklimah dan si Qabil dengan Lubada.
Namun Qabil kan tidak terima. Dia inginnya itu harus menikah dengan Iklimah yang saudari kembarnya sendiri. Dan Adam alaihi salam justru melarang. Allah punya solusi, buatlah pengorbanan di antara kalian dua. Siapa yang diterima korbannya, maka dialah yang akan menentukan pilihan dengan siapa dia harus menikah. Habil seorang peternak, dia memilih di antara ternaknya yang paling baik. Itulah domba yang paling bagus dan paling istimewa. Sementara Qabil, dia ini petani, justru dia memilih buah-buahan, sayur-sayuran yang busuk sebagai bentuk pengorbanannya kepada Allah. Allah menerima kurbannya si Habil. Kurban ini Allah terima. Sementara si Qabil sakit hati, maka dia pun membunuh. Setelah Habil terbunuh, Qabil panjang umurnya. Domba yang dikurbankan oleh si Habil disimpan di surga. Inilah kisah pengorbanan yang pertama antara seorang peternak dengan seorang petani. Lalu kisah berikutnya disebutkan ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah bahwa dia harus menyembelih anaknya Ismail. Ringkas cerita, Ismail pun kira-kira sudah disembelih oleh bapaknya. Dengan mata tertutup, Ibrahim menjalankan pisau menggorok leher anaknya. Begitu matanya terbuka, dia lihat ternyata yang dia sembelih adalah domba. Dia lihat ke sebelah kanannya, anaknya Ismail telah berdiri tanpa kurang sedikit apapun. Maka domba yang disembelih Ibrahim itu adalah domba yang dulunya dikurbankan oleh anak Adam, yaitu Habil, yang Allah simpan di surga. Secepat mungkin malaikat menggantikan tubuh Ismail dengan domba yang dulu pernah dipersembahkan oleh putra Adam. Ibrahim kan takjub, Ibrahim kan merasa bersyukur karena anaknya yang dikorbankan dengan tulus Allah gantikan dengan domba kurban yang pernah diterima. Itulah dombanya si Habil. Maka apa kata Ibrahim? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak saat itulah kalimat Allahu Akbar diperkenalkan. Adam tidak mengenal Allahu Akbar. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim pertama mengucapkan kalimat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka setiap hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, bahkan di awal Zulhijjah, kita disunnahkan melafalkan takbir ini. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik berakhir. Hari ini disebut dengan hari nahar. Besok tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, sampai tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar, maka takbiran ini berakhir. Bagi bapak-bapak atau bagi pimpinan ratib yang mengikuti solat berjamaah di masjid, harus diamalkan sunnah ini. Bergemalah takbiran ini sampai tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar berakhir. Maghrib tak boleh lagi takbirannya. Semoga takbiran inilah yang menjadikan takjub kita kepada Allah. Karena nikmat sudah diberikan kepada kita sudah sangat banyak. Kita meniru ucapan Ibrahim yang dulunya merasa bersyukur kurbannya diterima dengan bukti kurban yang pernah diterima, yaitu kurbannya Habil digantikan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian dulu Abdul Muttalib hanya punya seorang anak laki-laki namanya Al-Haris, dan Allah membuat mimpi dalam tidur Abdul Muttalib, dia harus menggali sumur Zamzam karena kebetulan saat itu sumur Zamzam menghilang, tertimbun oleh pasir dan tanah. Sementara Abdul Muttalib adalah seorang yang ditugasi mengurusi Masjidil Haram, yang ditugasi untuk menjamu para tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman, orang yang berhaji maupun umrah. Karena haji dan umrah bukan syariat yang diajarkan dalam syariat Nabi Muhammad,
Tapi haji dan umrah dari zaman Ibrahim itu sudah ada sampai sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Nabi Muhammad hanya menertibkan, membersihkan dari khurafat, dari tahayul, dari bid'ah, dari kesyirikan. Jadi di zaman Abdul Muttalib sumur Zamzam ini pernah hilang. Dia kepayahan memberi minum para duyuf Rahman, orang yang berhaji dan umrah. Di saat dia menggali mencari sumur Zamzam sesuai dengan yang diilhamkan dalam mimpinya, dia pun berucap dalam nazarnya, seandainya Allah memberiku 10 putra laki-laki, maka yang ke-10 rela akan kusembelih, kukorbankan kepada Tuhanku penguasa Ka'bah. Akhirnya sumur Zamzam ini dia dapati, lalu dikelola dengan baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, sampailah kelahiran anaknya yang ke-10 bernama Abdullah, atau yang menjadi kemudian hari ayahnya Nabi Muhammad. Maka mimpi itu pun datang. Abdul Muttalib, kau pernah bernazar 10 putramu jika diberikan kau harus sembelih yang ke-10. Abdullah inilah yang paling gagah, paling ganteng, paling baik, paling sopan di antara semua anak-anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun merasa berat hati untuk mengorbankannya. Maka kata rahib, gantikanlah anakmu itu dengan 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib tak jadi menyembelih anaknya Abdullah, dia pun menyembelih 100 ekor unta. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Sesungguhnya aku adalah anak keturunan dari 2 orang bapa yang hampir saja disembelih. Hadis ini menceritakan yang dimaksud itu adalah Ibrahim menyembelih Ismail. Keturunannya kemudian itulah Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah, itulah keturunannya Nabi Muhammad. Maka dalam hadis sahih itu disebutkan bahawa Rasulullah adalah anak keturunan yang hampir saja disembelih oleh 2 orang bapa. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, apa yang menjadi hikmah dan iktibar buat kita semua adalah bahawa Allah ingin menunjukkan Ibrahim dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tidak ingin dilalaikan oleh anak-anaknya. Abdul Muttalib juga sama. Maka akan kita dapati dalam surah Al-Munafiqun, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maka untuk itu, pesan terakhir dari mimbar ini Bapak Ibu sekalian di hari raya Idul Adha ini, berbagilah kepada sesama sesuai dengan kemampuan ekonomimu. Jangan mencari-cari alasan ketidakmampuan karena anakmu sekolah, karena anakmu butuh ini itu segala macam, sehingga kita tidak berkorban, sehingga kita menjauh dari syariat dan mengingat Allah. Itulah orang yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Di hadapan Allah waktu solat juga sama. Jangan jadikan anakmu sebagai alasan untuk menjauhi tempat ibadah. Pagi-pagi sudah berangkat ke pasar sebelum subuh sampai terbit matahari. Banyak para pedagang di pagi hari tak solat subuh, tapi setiap saat dia selalu berdoa, Ya Rabb berikan aku rezeki, Ya Rabb berikan aku rezeki. Rabbi yang dia panggil itu memberinya rezeki, tapi dia lupa mengucapkan terima kasih ke hadapannya. Kita sibuk siang dan malam mencari rezeki, tapi kita melupakan yang memberi rezeki itu. Kita sibuk siang dan malam mencari duit, tapi kita melupakan bertemu dengan yang memberi duit itu. Kita sibuk siang malam sepanjang kita hidup mengharapkan rezeki, tapi Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki itu justru kita belakangi, kita abaikan dengan alasan anaknya butuh makan, dengan alasan istrinya butuh belanja, dengan alasan dia butuh kehidupan, tapi dia lupa Allah yang memberi kehidupan itu. Wajar di dunia Allah persulit, di akhirat Allah azab, di dalam kubur Allah siksa, di akhirat Allah masukkan ke neraka. Karena kita hanya berharap keuntungan, tapi lupa berterima kasih kepada Tuhan yang memberi semua ini.
inna a'tainakal kautsar, sudah banyak nikmat Allah berikan kepada kita, fasholli, maka solatlah, wanhar, dan berkurbanlah sesuai dengan nikmat yang Allah berikan itu. Demikianlah khutbah hari raya ini. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, dan setelah ini mari kita buktikan, kita aplikasikan dengan membagi haiwan kurban kepada masyarakat sekitar, kepada orang Islam. Dan juga mari kita doakan diri kita, keluarga kita, dan sanak saudara kita. Semoga Allah selamatkan iman dan tauhidnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa nusukhana wa udhiyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beginilah kemampuan kami untuk berpuasa di hari Arafah, berpuasa di hari-hari di awal Zulhijjah, dan juga menahan diri sebelum selesai solat raya Idul Adha ini. Terimalah puasa kami, dan beginilah ibadah kami ya Allah. Terimalah solat kami, rukuk dan sujudnya, kurang dan lebihnya tolonglah maafkan, tolonglah sempurnakan ya Allah. Terimalah pengorbanan kami, dan berikanlah kami kekuatan lahir dan batin untuk tetap bisa berbagi kepada hamba-hambamu yang membutuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah khutbah ini. Semoga setelah ini kita tetap semangat bergotong royong, bahu membahu untuk menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah.